Karena banyak yang minta di-spill perjalanan ke Rampi dari awal hingga finish, jadi sekarang saya penuhi permintaannya. Silahkan ditonton sampai akhir ya guys. Kami start dari Masamba sekitar jam 9 pagi. Nah di sini kami sudah mulai berangkat dengan penuh semangat. Setelah melewati jalan aspal, kami kemudian memasuki sebuah jembatan yang seperti ini. Jembatan gantung yang masih sangat sederhana. Ini kita masih di wilayah Kecamatan Masamba menuju ke Dusun Saluseba. Dan beberapa saat kemudian tibalah kita di Dusun Saluseba. Jadi jika kita ingin bepergian ke Rampi melalui darat, kita masuknya melalui Balebo, kemudian lanjut ke Desa Pincara, kemudian lanjut lagi ke Dusun Saluseba. Kami tiba di Dusun Saluseba sekitar jam 10. Jadi kami menempuh perjalanan dari Masamba sampai ke Dusun Saluseba sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan. Dusun Saluseba ini masih masuk dalam wilayah Kecamatan Masamba. Kami berhenti di sini beberapa saat karena di sini adalah kampung terakhir yang akan kita lalui pada saat kita berkunjung ke Rampi. Nah yang ini adalah ojek dengan muatan atap seng. Jadi buatan ojek Rampi itu bermacam-macam, mulai dari bahan makanan, kemudian bahan bangunan, sampai peralatan atau mesin-mesin juga diangkut menggunakan ojek seperti mesin dros, mesin penggilingan padi, genset, dan sebagainya. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Oh iya, buat yang baru nonton video saya, jadi kita sekarang sedang berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kita sekarang melakukan perjalanan menuju ke Kecamatan Rampi, daerah terpencil yang lokasinya berada di daerah pegunungan. Beberapa saat setelah melakukan perjalanan, kami sudah mulai lapar guys. Jadi kami berhenti di sini dan beristirahat untuk menikmati bekal kami. Karena kami sudah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan. Setelah menikmati makan siang, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Dan beberapa saat kemudian tibalah kami di sini. Nah, coba perhatikan guys, jalannya benar-benar yang seperti ini, penuh dengan bebatuan yang sangat sulit untuk dilalui. Jadi inilah jalan satu-satunya yang menghubungkan dari ibu kota kabupaten menuju ke ibu kota Kecamatan Rampi. Jadi tidak ada pilihan lain ya guys, kita harus melalui jalan ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin berkunjung ke Rampi namun takut melalui darat, teman-teman boleh menggunakan pesawat. Karena ke Rampi juga ada pesawat, tapi pesawat yang ke Rampi adalah pesawat kecil dengan muatan maksimal 12 orang penumpang. Untuk harga tiketnya kalau tidak salah sekitar Rp211.000. Tapi jika kita menggunakan ojek biayanya lebih mahal. Ongkos ojek sekitar Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Itu sekali jalan. Jadi kalau misalkan pulang pergi tinggal kali 2. Karena biaya perjalanannya yang mahal sehingga barang-barang di Rampi juga harganya mahal. Harga gas untuk tabung isi 3 kg itu sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000. Seperti itulah perjuangan melalui pendakian SS. Jadi yang tadi itu namanya pendakian SS. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan untuk melalui pendakian Lepelila. Mulai dari pendakian SS, kita akan kebanyakan melalui jalur yang ekstrim. Penghasilan utama masyarakat Rampi adalah bertani dan juga beternak. Kecamatan Rampi sendiri terdiri atas 6 desa. Di sana terdapat 6 sekolah dasar, 3 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Dan ini adalah para tukang ojek yang juga melakukan perjalanan ke Rampi. Tadi mereka beristirahat di sini dan sekarang mereka akan kembali melanjutkan perjalanan. Jarak dari ibu kota kabupaten menuju ke Kecamatan Rampi itu berkisar sekitar 90 km. Bisa ditempuh dalam sehari, tapi kebanyakan orang-orang yang berkunjung ke Rampi itu akan nginap di jalan guys pada saat musim hujan. Nah, pada saat kami pergi ini dalam video ini itu katanya jalannya itu masih tergolong bagus.
Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa jalannya pada saat ekstrim menurut versi tukang ojek. Karena versi bagusnya saja kita butuh perjuangan, apalagi versi jeleknya. Untung saja pada saat kami melakukan kunjungan ke Rampi ini kondisi jalannya tergolong bagus. Padahal itu kami menempuh perjalanan mulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 7 malam. Kurang lebih sekitar 9 jam setengah ya. Oke, di sini kita beristirahat sejenak sambil minum air putih karena kita kehausan guys. Setelah itu kita kembali melanjutkan perjalanan. Jadi video ini perjalanannya tidak lengkap lagi ya karena sudah banyak yang terpotong. Karena kalau saya kasih masuk lengkap itu bisa berjam-jam guys. Nanti kalian ngeluh lagi videonya terlalu panjang. Nah kalau saya buat pendek ada lagi yang berkomentar videonya terlalu pendek. Ya seperti itulah minat penonton itu memang beraneka ragam. Jadi jika video saya masih banyak kekurangan mohon dimaafkan guys. Di sini kami kembali berhenti karena ada yang mau lewat. Kemudian salah satu teman kami juga sepatunya rusak. Jadi seperti itulah kendala-kendala pada saat kita melakukan perjalanan ke Rampi. Nah kemudian pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kehabisan BBM di jalan karena di sepanjang jalan tidak ada sama sekali warung yang akan kita lewati. Untuk hal seperti itu biasanya sudah diantisipasi ya guys, kita membawa BBM cadangan. Oke, beberapa saat kemudian setelah kita melakukan perjalanan kita berhenti di sini guys untuk melaksanakan sholat duhur. Sebenarnya ini sudah sekitar jam 2 siang tetapi karena di sepanjang jalan tidak ada air dan tidak ada tempat yang pas untuk sholat jadi kita baru melaksanakannya di sini. Jas hujan teman saya sampai robek-robek seperti tadi itu ya guys. Karena banyak yang bertanya di Rampi itu mayoritas agama apa, jadi saya akan jawab di sini ya guys. Masyarakat di Rampi mayoritas beragama Kristen, tapi banyak juga Muslim, misalnya di desa Sulaku. Tapi di desa-desa yang lain itu mayoritas beragama Kristen, seperti di desa Tedeboe, desa Leboni, dan lain-lain. Nah kemarin ada juga yang sempat berkomentar seperti ini. Kak katanya sekarang ini jalan ke Rampi sedang diperbaiki. Iya betul sekali guys, jadi sekarang ini ada alat berat dan juga mobil-mobil truk dari PT Kala Arebama yang sedang melakukan perjalanan ke Kecamatan Rampi. Alat beratnya sambil memperbaiki jalan-jalan yang rusak untuk dilalui oleh mobil-mobil truk yang mengangkut barang-barangnya. PT Kala Arebama ini adalah sebuah perusahaan yang dengar-dengar katanya akan mengelola tambang emas di Rampi. Nah dalam perjalanan ke Rampi kita akan menikmati pemandangan alam yang sangat indah seperti yang terlihat dalam video ini. Oke, di sini kami kembali berhenti karena kami baru saja terjatuh guys. Tapi tidak masalah karena jatuhnya juga jatuh-jatuh manis. Setelah itu kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Tapi di sini motor Pak Erwin agak sulit untuk melalui jalannya sehingga harus dibantu oleh Bu Mia. Jadi Bu Mia sekarang mendorong Pak Erwin ya guys. Bantu dorong motor maksudnya. Seperti inilah dalam perjalanan, tak jarang ketika motornya kandas kita juga harus bantu ikut mendorong guys. Di sini kita masih terus melalui perjalanan melalui hutan-hutan seperti ini. Kata salah satu komentar yang muncul pada postingan saya, melihatnya saja katanya sudah melelahkan, apalagi melaluinya. Betul guys, jadi pada saat saya sudah tiba di Rampi, saya jalannya tinggal ngesot saja masuk dalam rumah, tidak mampu lagi rasanya untuk berdiri guys. Dan pada saat dalam perjalanan kalau harus turun dari motor, rasanya sudah tidak mampu lagi guys. Paha saya benar-benar sakit, apalagi pada saat saya harus kembali lagi naik motor itu benar-benar sangat melelahkan. Rasanya seperti sudah tidak mampu lagi untuk mengangkat kaki saya. Tapi karena kita belum sampai, jadi mau tidak mau kita harus memaksakan diri. Tetapi setelah beristirahat semalam, keesokan harinya kembali normal lagi guys. Jadi bisa langsung beraktivitas kembali.
Tiba di sini motor Pak Erwin bermasalah, jadi harus dibongkar guys. Jadi sambil menunggu Pak Erwin memperbaiki motornya, kami sambil makan. Kalau misalnya kita ambil selama bagaimana nak pecamian tuh nanjak nanjak drivernya kalau Pak Gading ah. Oh tadi kakinya ses Mau dimarahin, nah lapor nanti sama Pak Gading. Tetangga. Awe, anuku kasihan. Handuku. Beberapa saat setelah Pak Erwin memperbaiki motornya, akhirnya motornya kembali normal dan bisa digunakan kembali. Jadi pada saat ada kerusakan-kerusakan dalam perjalanan, para driver harus bisa memperbaiki sendiri motornya. Karena di sepanjang jalan tidak ada bengkel, jangankan bengkel, warung tidak ada guys, atau pondok atau apalah untuk tempat menginap itu tidak ada sama sekali. Pada postingan saya sebelumnya ada yang berkomentar seperti ini Indonesia sudah merdeka tetapi ternyata masih ada jalan-jalan yang seperti ini. Sebenarnya masih banyak ya, tapi orang-orang kota tidak tahu itu. Ini hanyalah sebagian kecil dari jalan yang ada di daerah-daerah yang rusak seperti ini. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih panjang guys. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Dalam sabar ada keindahan, menanti dengan penuh keyakinan. Kisah kita kan abadi dalam cinta.
Selamat datang di Desa Leboni. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan ini, akhirnya tibalah kita di Desa Leboni. Nah, seperti inilah pemandangan Desa Leboni. Desa pertama yang kita lalui ketika kita berkunjung ke Kecamatan Rampi melalui darat. Di Rampi belum ada listrik PLN, yang ada hanya turbin ataupun genset yang biasa digunakan oleh masyarakat sana. Yang ini adalah kantor Desa Leboni, kemudian di sebelah ini ada bangunan gereja. Setelah itu di depannya ada lapangan sepak bola seperti ini. Suasananya terlihat lengang, mungkin karena ini sudah memasuki waktu maghrib guys, jadi tidak ada lagi orang-orang yang berlalu lalang, karena biasanya pada saat sore hari para pemuda akan bermain sepak bola ataupun bola voli, begitupun juga dengan anak-anak akan bermain sesuai dengan minatnya masing-masing. Tapi karena sekarang ini sudah memasuki waktu maghrib, jadi tidak ada lagi yang berlalu lalang. Di sini belum ada jaringan telepon, yang ada hanya jaringan internet. Biasanya masyarakat memasang jaringan Starlink. Nah, tiba di sini kita memasuki sebuah jembatan kayu yang memiliki atap seperti ini. Kebanyakan jembatan-jembatan yang ada di daerah-daerah seperti Rampi ataupun Seko masih menggunakan jembatan yang seperti itu. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang indah. Di sana terlihat ada pohon kelapa yang tinggi menjulang. Lalu beberapa saat kemudian kita memasuki sebuah jembatan gantung seperti ini guys. Nah, jembatan gantung ini masih lebih bagus dibanding dengan jembatan gantung yang biasa kita lalui pada saat kita menuju ke Desa Tedeboe. Jembatan gantungnya itu terbuat dari bambu yang digantung menggunakan besi, kemudian di bawahnya ada selembar papan yang cukup dilalui oleh ban motor. Di sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena kita belum sampai pada tujuan. Tujuan kita adalah menuju ke Desa Onondoa. Nah, untuk sampai ke Desa Onondoa kita masih harus melalui satu desa lagi, yaitu Desa Sulaku. Tapi setelah tiba di sini kita akan melalui jembatan kecil seperti ini guys. Sebenarnya ini ekstrim ya, tapi tidak masalah karena orang yang membonceng saya ini sudah profesional. Jadi saya tidak harus turun dari motor. Saya biasanya turun dari motor pada jalur-jalur yang memang betul-betul sangat ekstrim. Masya Allah, di sepanjang perjalanan ini kita benar-benar sangat menikmati pemandangan yang indah. Apalagi setelah tiba di sini, pemandangannya itu seperti ini guys. Tapi hanya beberapa saat kami tinggal dan menikmati pemandangan di sini, kemudian teman kami sudah tiba. Jadi kami langsung melanjutkan kembali perjalanan karena kami sudah merasa sangat kelelahan dan ingin segera beristirahat. Beberapa saat setelah kita melakukan perjalanan dari Desa Leboni, akhirnya sekarang kita sudah tiba di Desa Sulaku. Pertama kita akan melintasi sebuah jembatan yang seperti ini. Jembatannya ini sudah terlihat sedikit modern karena tidak menggunakan atap lagi guys, ataupun papan. Selamat datang di Desa Sulaku. Inilah pemandangan indah Desa Sulaku. Dan akhirnya setelah penantian yang panjang, akhirnya tibalah kita di Desa Onondoa. Jadi Desa Onondoa ini merupakan ibu kota dari Kecamatan Rampi. Kami tiba di sini sekitar jam 6:30.